Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara terkasih. Di pagi yang istimewa ini kita boleh melaksanakan doa fajar dan juga sekaligus merayakan 79 tahun penyertaan Tuhan bagi negara kita Indonesia. Saat ini mari kita sama-sama meluangkan waktu kita untuk sedikit merenungkan bagian dari firman Tuhan, di mana tema yang akan saya angkat adalah sesuai dengan tema HUT RI tahun ini, yaitu Nusantara Baru, Indonesia Baru. Kenapa tema ini menarik? Jadi perlu kita ketahui, tema ini dilatar belakangi oleh 3 peristiwa penting yang akan dan sedang terjadi di tahun 2024 ini. Jadi kita sedang mengalami masa transisi, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu transisi untuk menyongsong ibu kota baru. Yang kedua, kita akan menyongsong estafet kepemimpinan dalam masa kepresidenan 5 tahun mendatang. Dan juga yang terakhir, kita menyongsong Indonesia Emas 2045. Tentu ini jadi plan jangka panjang yang gak mudah untuk dijalani, Bapak Ibu. Namanya transisi, namanya perubahan, tentu butuh waktu, butuh effort, tenaga, dan pikiran seperti itu. Lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, boleh menyikapi setiap tantangan yang kita hadapi dalam masa transisi tersebut? Pagi ini kita akan belajar dari bangsa Israel, di mana mereka juga pernah mengalami masa transisi dari keluar dari masa perbudakan di Mesir. Lalu Tuhan mulai akan menunjukkan kepada mereka tanah perjanjian yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan, seperti itu. Dan untuk masuk ke tanah Kanaan, mereka juga mengalami masa transisi dan mengalami kesulitan. Apa saja kesulitannya dan bagaimana mereka menyikapinya, kita sama-sama belajar. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Saat ini kami meluangkan sedikit waktu kami, Tuhan, untuk belajar dari bangsa Israel, bagaimana mereka mengalami masa transisi, bagaimana mereka mengalami penyesuaian untuk boleh masuk ke tanah perjanjian. Dan kami saat ini ingin belajar bersama-sama. Biarlah apa yang kami boleh pelajari ini, kami boleh renungkan, dapat jadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Baik, perikop yang akan kita baca yaitu dari Bilangan 13. Untuk selengkapnya sebaiknya kita membaca Bilangan 13 dan 14, tapi nanti dibaca masing-masing. Saat ini saya akan bantu bacakan untuk ayat yang ke-25 sampai 33 saja. Ke-12, pengintai. Ayat 25, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di dalam negeri itu kuat-kuat, dan kotanya kok berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya.
Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak bisa maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak, orang yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat sendiri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, izinkan saya menceritakan sebuah kisah ilustratif gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah ini gitu ya. Jadi Alkisah ada seorang pengusaha sepatu yang mengutus 2 karyawan marketingnya untuk melihat peluang ekspansi jualan sepatu, Bapak Ibu. Kemana? Ke Afrika. Menariknya, setelah 2 karyawannya ini diutus, keduanya kembali. Respon mereka yang menarik. Jadi mereka melihat kondisi yang sama nih. Si karyawan A yang satu itu dia bilang, Pak, semua orang di Afrika itu nggak ada yang pakai sepatu, Pak. Percuma kalau kita mau masuk ke sana. Siapa yang mau beli? Karyawan yang kedua punya hasil yang sama, tapi respon yang berbeda, Bapak Ibu. Jadi yang kedua bilang gini, Pak, di Afrika itu semua orang nggak ada yang pakai sepatu, Pak. Justru ini kesempatan kita. Kalau misalkan kita jadi brand pertama yang masuk ke Afrika jualan sepatu, bayangkan Pak, satu negara beli dari kita semua, berapa peluang pendapatan yang bisa kita peroleh gitu ya. Jadi menarik ya. Kondisinya sama-sama melihat bahwasanya orang Afrika itu nggak pakai sepatu. Tapi yang satu mikir nggak bisa, yang satu justru melihat ini peluang dan kesempatan. Alhasil karyawan yang tadi bilang nggak bisa ini dipecat, dan satunya yang bilang ini kesempatan justru mendapatkan promosi. Nah, kurang lebih ini juga sama dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Kalau tadi kita baca cuma sebagian ayat ya, tapi saya coba bantu ringkas 2 pasal proses pengintaian dari awal sampai akhir ya. Jadi secara ringkas gini ceritanya. Di awal pasal 13 itu kita akan mengetahui bahwa Tuhan mengutus 12 orang. Jadi masing-masing ini adalah kepala suku di Israel untuk mengintai tanah Kanaan, karena itulah tanah yang Tuhan janjikan buat mereka gitu ya. Lalu mereka ditugaskan untuk melihat bagaimana keadaan di sana, orang-orangnya gimana, kotanya gimana, hasil buminya seperti apa, seperti itu. Dan menariknya 12 orang ini pergi melihat hal yang sama, membawa hasil buminya juga, tapi ada 2 kubu yang berbeda gitu ya. 10 orang pengintai itu mereka pesimis gitu ya. Sedangkan hanya 2 tersisa yang punya pandangan optimis, yaitu Yosua dan Kaleb gitu ya. Nah, selanjutnya di pasal ke-14 ini menarik. Sikap pesimis yang ditunjukkan 10 pengintai, 10 pemimpin, itu menarik seluruh umat untuk ikutan pesimis, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Mereka akhirnya melakukan pemberontakan. Segenap umat di Israel ini mereka jadi marah, bersungut-sungut, menangis gitu ya. Dan mereka ingin mengangkat seorang pemimpin untuk mereka mending kembali aja ke Mesir daripada di sini kita malah cari mati, seperti itu. Itu yang mereka pikirkan.
Bahkan meskipun Yosua dan Kaleb sempat memberi nasihat, justru sebaliknya mereka berdua hampir dilempari batu gitu ya. Nah, kita nanti ketahui di ujung akhirnya ada hukuman Tuhan atas bangsa Israel ini gitu ya. Yaitu semua orang tanpa terkecuali semua orang tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, di sini termasuk Musa dan Harun gitu ya, tidak akan masuk ke negeri yang dijanjikan kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi itu ringkasan dari 2 pasal yang kalau kita baca full seperti itu ya. Nah, fokus yang mau kita renungkan adalah 2 kelompok ini Bapak Ibu. Ada 2 kelompok pemimpin, yang 10 pesimis dan yang 10 optimis. Kelompok yang pesimis ini dia bilang, ya memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, tapi kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat dari kita. Sampai mereka melebih-lebihkan itu beritanya, kabarnya. Mereka lebih-lebihkan bahwa mereka itu adalah bangsa yang memakan penduduknya gitu ya, makan orang itu. Bahkan ukuran kita dibanding mereka itu kayak belalang gitu ya. Kita di mata mereka itu cuma kayak belalang gitu ya. Ya bayangin statement itu dikeluarkan dan ya masuk akal gitu ya, kalau pada akhirnya umat di Israel menjadi pesimis, ikutan pesimis gitu ya, karena 10 pemimpinnya pesimis semua gitu ya. Berbeda dengan Kaleb dan juga Yosua gitu ya. Mereka berdua adalah justru masuk di kelompok yang optimis gitu ya. Mereka mencoba untuk menenangkan bangsa Israel, dan mereka bilang, ya jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan bawa kita masuk gitu ya. Jadi janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa itu gitu ya. Lalu Yosua dan juga Kaleb juga bilang gitu ya, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Jadi janganlah takut kepada mereka gitu ya. Apa yang kita bisa pelajari dari kedua kelompok ini, yaitu yang pertama adalah kita belajar kualitas kepemimpinan mereka gitu ya, dimana ketika si 2 orang yang optimis ini, mereka fokusnya itu pada Allah gitu ya, sedangkan orang-orang yang pesimis itu hanya fokus pada diri mereka sendiri gitu ya. Mereka cuma mengandalkan akal, pikiran, dan pengalamannya sendiri gitu ya. Orang-orang yang pesimis ini fokus pada kelemahannya gitu ya. Mereka lupa bahwa mereka punya kekuatan besar, yaitu Allah itu sendiri gitu ya. Jadi justru yang mereka lakukan ini, mereka nggak cuma sekedar merendahkan kemampuan bangsanya, tapi lebih dari itu, mereka itu sedang merendahkan Allah yang justru bertanggung jawab atas janjinya. Allah yang sudah menjanjikan, Allah pasti yang memimpin gitu ya. Sama kayak kita di kantor lah, bos kita, bos saya gitu ya. Saya melihat bos saya punya bawa plan gitu ya, bawa rencana gitu ya. Kita akan bikin A, B, C, D gitu. Saya tahu sebenarnya di pikiran saya rencana itu nggak realistis gitu ya. Tapi namanya bos, saya tuh pasti bilang, wah itu rencana yang bagus pak gitu ya. Saya setuju gitu. Biasanya kan kita kayak gitu ya. Tapi sebetulnya nggak cukup di situ bapak ibu gitu ya. Yang saya sampaikan ini bukan berarti saya cuma sekedar menyenangkan pimpinan saya, enggak gitu ya. Tapi justru di sini saya menunjukkan sikap bahwa ketika bos saya bawa plan, bawa rencana, bawa program, pasti kita yakin bos kita juga siap dengan eksekusinya gitu. Dia tahu bagaimana step by step untuk melangkah mencapai kepada apa yang dia rencanakan gitu ya. Kita anak buah tinggal bilang siap saja gitu ya.
kita siap berangkat gitu ya. Itu bentuk kita menghargai bos kita, dan juga bentuk kita percaya bahwa pimpinan kita punya rencana, punya cara eksekusinya gitu ya. Nah, kembali pada bangsa Israel, ya ini kan justru mereka menunjukkan bahwa 10 orang ini nggak percaya sama Tuhan gitu ya. Tuhan yang punya rencana loh. Kok bisa mereka malah menolak mentah-mentah rencana itu gitu ya, dan mereka pesimis duluan gitu ya. Si orang-orang optimis ini, yaitu Kaleb dan juga Yosua, mereka tahu bagaimana caranya untuk menuju kepada rencana besar yang Allah siapkan gitu ya. Seperti dibilang di pasal 14, Yosua dan Kaleb memberikan statement gitu ya, jika Tuhan berkenan kepada kita gitu ya. Artinya ada penyerahan diri dalam diri mereka gitu ya. Hal pertama yang bisa mereka usahakan adalah mohon petunjuk Tuhan gitu ya. Mereka berdoa gitu ya. Dan juga berikutnya mereka percaya pasti Tuhan akan berikan hikmat gitu ya, sehingga untuk rencana besar yang Tuhan sudah siapkan, dengan optimisme yang mereka miliki, mereka bergantung penuh pada Tuhan. Tuhan pun akan memberikan hikmat gitu ya pada mereka, meningkatkan kapasitasnya, kemampuannya gitu ya. Mereka pun juga termotivasi untuk terus belajar gitu ya, sehingga nanti ketika kita lompat baca ke kitab Yosua, kita akan melihat bagaimana satu persatu rencana Allah itu terwujud, Bapak Ibu gitu ya. Dan yang terakhir, hal yang kita bisa pelajari dari dua kelompok ini, dua kelompok yang satu optimis, yang satu pesimis ini adalah kita ada tantangan untuk bagaimana bisa tetap tetap waras dalam segala kondisi. Bapak Ibu bisa bayangkan 10 dari 12 pemimpin ini mereka pesimis, nggak berani masuk gitu ya. Ini mengingatkan saya pada masa SD saya gitu ya, dimana dulu sempat kami ada ulangan gitu ya, kuis gitu ya, diberikan satu soal. Saya ngerasa nggak gitu pinter gitu ya di kelas ya, dan ketika mengerjakan soal itu jawabannya antara A sama B gitu ya. Saya udah menjawab A gitu ya, tapi saya tengok kanan tengok kiri, kok teman-teman saya yang lebih jago ini, lebih pintar ini, mereka jawabnya B gitu ya. Saya jadi ragu gitu ya. Akhirnya apa Bapak Ibu, saya memutuskan untuk ikut jawaban B gitu. Dan zongnya gitu ya adalah jawaban B itu salah. Ternyata jawaban awal saya yang benar gitu ya. Jadi saya di sini mengakui ya, problem saya saat itu adalah ya kurangnya pengetahuan gitu ya. Saya kurang paham dengan bagaimana rumus matematika itu gitu ya. Nah, ini sama halnya dengan apa yang terjadi pada 10 orang yang pesimis itu. Mereka menjadi pesimis karena mereka tidak paham, mereka tidak memiliki pengetahuan yang benar akan janji Allah gitu ya. Mereka tidak memiliki pengenalan yang benar akan Allah gitu ya. Dan obat untuk mengatasi hal ini adalah ya disiplin rohani seperti itu ya, yang bisa kita dapatkan dari banyak hal. Dari gereja kita ada ibadah, ada sekolah minggu, KPW, dan secara pribadi kita juga punya disiplin rohani yang kita bisa terapkan seperti itu. Sehingga dengan begitu pada akhirnya kita tidak akan melupakan tugas dan janji Allah bagi kita gitu ya. Sebagai warga negara, khususnya sebagai orang Kristen, kita tetap ingat visi besar kita gitu ya, bahwa di Matius 28:19 ya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu gitu ya. Dan kita juga ingat janjinya di akhir, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebagai warga jemaat Allah,
sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berdoa gitu ya, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh optimisme. Kita fokus mengandalkan Tuhan, punya pengenalan yang benar akan Allah, dan kita tetap memegang janjinya gitu ya, penuh iman, sehingga di level lebih besar lagi gitu ya, bangsa kita tidak akan goyah dalam kondisi apapun, karena kita ingat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan, demikian yang bisa kita renungkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan yang boleh kami bahas bersama Tuhan. Kami boleh mengerti Tuhan bahwasanya kami harus bergantung penuh pada Tuhan, seperti yang telah diteladankan oleh Yosua dan juga Kaleb, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, dan pada akhirnya Tuhan boleh bekerja dalam setiap rancangan-rancangan Tuhan atas kami. Dan Bapa, ajar kami tetap beriman penuh pada Tuhan. Tolonglah kami yang lemah, sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh hidup disiplin dalam kerohanian kami, sehingga dapat menjadi makin mengenal Allah, dan kami hidup seluruh kehendak Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan diri kami sepenuhnya. Haleluya, amin. Demikian perenungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.